Sahabat sejarah, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan selalu semangat. Mari kita kembali ke era tahun 1962 sampai tahun 1966, ketika konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Lalu apa yang melatar belakangi terjadinya konfrontasi? Mari kita jawab, biar sahabat tidak penasaran dan bisa tidur nyaman. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang yang disebabkan persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini diawali dari keinginan Federasi Malaya, atau lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu, yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Namun, keinginan pihak Malaysia ini diketahui tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karenanya, keinginan Federasi Malaysia tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno, yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia, yang sekarang dikenal sebagai Malaysia, sebagai boneka Inggris, merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Sebagai bagian dari penarikan dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya yang berada di Kalimantan dengan semenanjung Malaya, Federasi Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Namun, rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno yang berpendapat bahwa konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Akibat dari penentangan ini, demonstrasi anti-Indonesia pun muncul di Kuala Lumpur dan berlangsung pada tanggal 17 September tahun 1963. Para demonstran yang marah terhadap Presiden Soekarno karena melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Hal ini mengikuti dengan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada tanggal 20 Januari tahun 1963. Soekarno pun murka dan mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia, di mana para demonstran menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang sampai saat ini dikenal dengan nama Ganyang Malaysia. Pada tanggal 27 Juli tahun 1964, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada tanggal 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu di Raja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak. 2 hari kemudian, para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Ratusan perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta, dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen dari Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Perbatasan di Kalimantan pun tak lepas dari peperangan. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah pasukan Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus Special Air Service SAS. Tercatat pasukan tewas di pihak Indonesia sekitar 2.000 pasukan dan dari pihak Inggris Australia SAS sekitar 200 pasukan setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada tanggal 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada tanggal 2 September tahun 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada tanggal 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontiang di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu di Raja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada tanggal 1 Juli tahun 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga tanggal 8 September namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Menjelang akhir 1965,
Jenderal Soeharto saat itu memegang kekuasaan di Indonesia setelah adanya gerakan tanggal 30 September yang terkenal. Karena adanya konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia berkurang, dan peperangan pun mereda. Pada tanggal 28 Mei tahun 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara melalui konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno. Begitulah kisah sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia di masa Orde Lama. Admin berharap dengan video ini sahabat sejarah dapat lebih bijak menyikapinya dan mengutamakan perdamaian di dalam maupun luar negeri. Seperti pepatah dulu, kalah jadi abu menang jadi arang. Jangan lupa like dan subscribe-nya.